Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Edi Putra Aja. Kali ini aku bakal ngebahas bapakku juga narasumbernya. Dan aku bahas topik suka duka bapakku menjalani profesi menjadi tukang pijat tunanetra keliling. Oke, kalian sebelum aku lanjut, wajib banget share, komen, like, dan subscribe channel YouTube aku Edi Putra Aja, bantu 1000 subscribe. Oke, kita langsung saja membahas topik suka duka menjalani profesi menjadi tukang pijat tunanetra. Kita langsung tanya ke bapakku dulu ya. Pak, gimana sih suka duka bapak menjalani profesi menjadi tukang pijat tunanetra keliling? Oke, kita bahas dulu dari sukanya, bisa dijelaskan? Profesi saya sebagai tukang pijat tunanetra tentunya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Nah, kalau sukanya ini? Sukanya kalau ada pas setiap sore saya keluar ke jalan keliling-keliling. Terus nggak ada yang nganter gitu? Nggak ada yang ngantar, sendirian mencari hotel. Terus apa? Pakai nuntun jalan gitu? Ada tongkat, saya punya tongkat dapat dari dinas sosial. Terus saya pakai jalan, terus saya jalan dari hotel ke hotel di sekitaran Jalan Sanglah ini, Jalan Ponorogo. Hafal gitu Pak? Atau takut nggak sih keliling-keliling tuh? Pertama saya takut. Kayak ada motor gitu? Ya, pertama takut. Sudah sekian kali saya keluar tapi udah biasa aja. Terus saya keluar pakai tongkat. Terus gimana Bapak cara menarik pelanggan itu buat agar bincang sama terus Bapak? Saya masuk hotel, keluar hotel. Kalau ada orang pijat di Bapak nawarin diri atau ya, ada yang manggil? Saya nawarin jadi saya bilang pijat mas gitu kan. Kalau ada yang pingin, diambillah kita, diajak ke kamarnya untuk pijat gitu. Terus kadang-kadang Bapak di hotel juga gitu? Ya, kadang-kadang ada hotel, kadang-kadang diambil. Nah, tarif untuk satu orang pijat itu biasa berapa Pak? Apanya? Tarif harganya? Kalau tarifnya kalau dulu tarifnya saya dulu masih keliling itu Rp60.000 per jam. Per jam, 1 jam berarti ya? Ya, Terus 60.000. dulu itu banyak nggak sih dapat pelanggannya gitu? Ya, ada aja dulu. Sekitar berapa sih penghasilan Bapak sebulan dulu? Oh, kalau penghasilan sebulan ya yang pernah saya hitung ya paling banyak dah 1 juta 1 bulan. Per bulan 1 juta. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang malah lebih sedikit karena udah ada banyak ya saingan spa. Banyak saingan. Kalau dulu saya masih suka pijatnya sedikit, orang pijat banyak, jadi pendapatnya masih lumayan. Berarti lebih bagusan yang dulu ya karena nggak ada saingan karena gitu. saingannya sedikit. Sebenarnya kasian juga sih sama disabilitas tunanetra gitu. Soal para spa juga dia ikut tersaingi juga tunanetranya, jadi lebih banyak orang dominan ke spa ketimbang ke pijat tunanetra gitu. Nah, kita lanjut lagi bahas ke duka Bapak menjalani profesi sebagai tukang pijat tunanetra keliling itu. Dukanya waktu dulu tuh apa sih dukanya? Pernah ngalamin apa aja gitu? Kalau dukanya sebanyak banyak banget ya? Ya, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Kalau dukanya kita pas jalan-jalan. Pernah nggak sih kayak diserempet motor gitu? Oh, pernah. Terus ada nggak sih yang nolongin atau dia tuh langsung kabur? Ada yang nolong, ada aja yang nolong di jalan. Terus yang nyerempet tuh gimana? Dia lari atau gimana? Ada yang lari. Kalau dia punya hati, dia kadang-kadang berhenti, dikasih tahu lagi. Kadang langsung dia ngebut lari gitu. Terus lagi dukanya selain dijalani, ada nggak sih kayak malam-malam tuh pulang sendirian dirampok atau dijailin gitu? Dirampok sendak kalau biar. Kalau dijailin? Kalau dijailin dijailin ada aja yang malam-malam itu saya. Dia nggak tahu bapaknya tunanetra tuh? Tahu, ada malam-malam itu saya jalan di sekitar Jalan Ponorogo tuh. Tahu ada orang anak-anak muda itu
Dijalin apa? Digandeng tangan saya, digandeng terus pura-pura baik dia, tahu saya diajak ke semak-semak dulu pernah pengalaman satu kali, yang mama ditinggal langsung saya. Akhirnya saya mencari-cari jalan sendiri, akhirnya ketemu. Nggak ada yang nolongin itu, kok tega banget sih orangnya itu. Orang malam, orang sekitaran jam 1 malam. Bapaknya biasa berangkat dari jam berapa? Dari pagi? Saya berangkat dari rumah itu sore. Oh sore. Sore saya berangkat dari rumah pulangnya dari jam 7 sore. Pulangnya tidak tentu, kadang-kadang jam 12 malam. Nggak pernah nginep gitu di mana, numpang tidur gitu? Kadang-kadang nginep kalau ada tempat, kalau nggak ada tempat tidak terpaksa pulang. Nah terus dukanya? Saya nginepnya kan di emper-emper hotel, nggak berani ke balkon. Terus nggak ada satpol pp gitu yang nangkep gitu loh kan? Nggak ada. Nah terus dukanya nih lagi, pernah nggak sih nggak dibayar gitu mijat dulu? Oh, enggak dibayar sih, enggak. Selalu. Atau enggak dibayar sih, tapi kayak cuma dikasih uang 10.000 doang gitu, dibohongin gitu loh. Nah, benar-benar orang bayar, berapa disuruh segitu dibayar. Kalau dia ada mampu sekian ditawar, boleh segini itu dia. Terus pengalaman lagi? Cuma pengalaman saya duka itu di jalan itu sering. Oh di jalan ya? Di jalan sering, kadang-kadang ada orang jahil. Dibohongin tuh pernah nggak? Dibohong bagaimana? Kayak dibohongin kan mijatnya apa namanya? Di hotel, terus taunya lokasinya nggak sesuai dengan di hotel gitu. Oh enggak, kalau yang dia mau ngantar ya benar-benar dia ngantar. Cuma yang saya dapat dukanya sering lebih di jalan itu loh, ada kadang-kadang anak-anak muda itu ya, anak-anak mabuk itu. Anak mabuk itu kadang-kadang dia minta duit untuk beli bir, kadang-kadang bapaknya dimintain gitu? Ya minta uangnya pak, dia bilang gitu. Kalau saya bilang tidak ada, bapak kasih gitu? Kalau saya tidak punya, saya bilang kan tidak punya, boleh periksa, dia bilang gitu. Terus pernah nggak kayak dipukul gitu? Atau nggak pernah dipukul, nggak. Terus pengalamannya lagi, dukanya lagi? Dukanya gitu udah jalan di jalan saya lebih banyak dapat duka, kadang-kadang pas hujan tuh. Nah itu udah hujan ini gimana? Hujan warna saya dalam airnya. Nggak ada yang ada yang nolong, sini pak berteduh dulu, ada yang megang diajak ke tempat-tempat teduh, ada yang nolong. Cuma yang duka itu kadang-kadang saya tuh kesusu jalan kalau waktu hujan tuh kadang-kadang jatuh di got. Oh jatuh di got pernah gitu? Pernah jatuh di got karena konsentrasi itu nggak terfokus jadinya kalau udah hujan gitu. Ternyata parah banget ya guys kerja di jalan gitu. Kadang-kadang jatuh di got. Hujan itu nggak ada yang gini nganterin apa-apa? Sendiri aja jalan pakai tongkat. Terus kan bapak ini punya pengalaman yang suka sama duka. Terus ibunya pernah nggak ngalamin duka gitu? Oh kalau istri saya dulu gini, kalau ibu kan bapak kan cowok kan beda nih, lebih bisa jaga diri. Kalau cewek kan, kalau ibu-ibu udah boleh keluar kota, dia di rumah aja. Oh di rumah dia panggilan gitu ya? Nggak pernah ada panggilan dari ibu-ibu baru boleh. Pernah nggak duka ibu ya? Pernah nggak ngalamin duka? Orang dia nerima panggilan di rumah, dan itu pun siang-siang aja, tak boleh malam-malam. Tentunya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau saya siang malam jalan lebih ada aja dukanya, suka dukanya. Nah terus pernah nggak sih kayak di bapaknya kan lagi mijat, terus pernah nggak dibayar uangnya tuh banyak gitu? Pernah nggak dikasih uang lebih tip gitu? Lebihnya paling-paling lebihnya ya 50.000, lebihnya 10.000. Ada yang bayar lebih itu ada. Ini kan dulu nih kita ngomongin dulu. Nah sekarang tuh gimana sih? Sekarang kan tadi kan kita ngomongin yang dulu, sekarang kita ngomongin yang sekarang kan tentunya kan beda banget ya perkembangannya yang zaman dulu sama sekarang kayak merosot banget. Kalau sekarang penghasilan tambah berkurang, tambah merosot karena saingannya banyak, yang dipijat juga jarang. Nah bapak nggak pernah nggak sih mikirin nyari kerja yang lain kayak apa gitu,
kerajinan atau yang lain gitu selain mijat? Dulu ada yang mengkoordinir saya itu sebuah restoran dari Sanur, restoran Arena dulu namanya di Sanur. Ada yang mengkoordinir, saya ditampung di sana. Pernah ditampung, tapi bukan saya aja ditampung, banyak yang tunanetra disabilitas juga ditampung di sana. Banyak tukang pijat tunanetra ditampung di sana. Di sana giliran jaga tiap. Berapa biasa dapat uang per bulan atau per hari atau per dapat pasiennya? Pakai prosentase, dapat pasien kita dapat sekian, setor sekian. Persenannya berapa persen Bapak? Kalau berapa persen? Kita ditanggung makan, tanggung minum. Tapi itu cukup membantu juga ya daripada. Dulu pernah saya begitu dulu sekitar 3 tahunan. Terus bangkrut hotel, restorannya saya berhenti langsung. Kembali saya ke hotel-hotel sore-sorenya sampai malam. Kadang-kadang pagi baru saya datang, kadang-kadang malam gitu. Nggak kebayang banget ya guys, kita jalan dengar ceritanya kayak jalan sendiri di pinggir trotoar. Kita jalan masih bisa ngeliat, terus kita tuh takut banget nyebrang. Bapaknya seberani banget itu loh nyebrang. Kayak pernah sengaja di apa namanya Pak, di serempet gitu Pak, sengaja banget gitu loh. Kalau sengaja saya nggak pernah. Dia gini jarak dekat dia ngebel, saya kaget, akhirnya saya jatuh di got. Saya loncat jatuh di got itu pernah. Pas di belakang saya yang ngebel keras, saya kaget, loncat, saya jatuh di got. Terus pernah nggak dapat pasien orang mabuk? Dapat pasien orang mabuk gitu? Nggak pernah. Dulu kalau di hotel nggak pernah. Kalau selain di hotel? Selain di hotel nggak pernah juga. Nggak pernah. Berarti orang baik-baik. Untungnya bapaknya dapat pasien yang baik-baik ya guys. Oke, thank you banget ceritanya hari ini untuk bapakku. Dia udah nge-share pengalaman suka dan duka bapakku menjalani profesi menjadi tukang pijat tunanetra keliling. Oke, sekian cerita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar YouTube aku semakin berkembang dan bantu 1000 subscribe. Oke, thank you semua.